Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Fauzi. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang bea materai, yang mana akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai bea materai. Sebelum kita masuk ke dalam definisi bea materai, sebagai pengenalan, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu sebagai bukti transaksi ataupun perjanjian yang dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan keabsahan dan juga legalitas dokumen-dokumen tersebut. Kemudian, apa sih definisi bea materai? Pengertian bea materai sendiri adalah pungutan negara yang dikenakan atas dokumen, surat, transaksi, atau perbuatan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuan bea materai, tujuan utama dari pengenaan bea materai adalah sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kemudian, fungsi bea materai. Selain sebagai sumber penerimaan, bea materai juga berfungsi untuk mencegah pemalsuan dokumen dan menjamin keabsahan transaksi. Baik, selanjutnya apa saja sih yang menjadi dasar hukum dari bea materai? Dasar hukum dari bea materai sendiri ada 3. Yang pertama adalah Undang-Undang Bea Materai, yang mana Undang-Undang Bea Materai ini mengatur segala aspek terkait bea materai, termasuk objek, subjek, tarif, dan juga tata cara pembayaran dan sanksi. Kemudian yang kedua adalah peraturan pemerintah. Selain Undang-Undang Bea Materai, juga terdapat peraturan pemerintah yang memberikan aturan pelaksanaan lebih rinci dari undang-undang tersebut. Kemudian yang ketiga ada peraturan dari Menteri Keuangan, yang mana peraturan tersebut lebih detail mengenai implementasi dari bea materai. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan bea materai ini. Saya akan menjelaskan tentang objek bea materai, subjek bea materai, dan tarif bea materai. Yang pertama itu objek bea materai dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu dokumen yang dikenakan bea materai, seperti contoh surat berharga, surat perjanjian, dan akta. Selanjutnya itu nilai transaksi. Nilai transaksi dokumen di atas 5 juta akan dikenakan bea materai dengan ketentuan nominal tertentu. Selanjutnya itu jangka waktu. Dokumen yang berdurasi jangka waktu di atas 1 tahun akan dikenakan bea materai, terkecuali dokumen yang tertentu seperti surat berharga. Dan selanjutnya subjek bea materai itu sama dibagi menjadi 3. 1, wajib pajak. Bea materai adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan perbuatan hukum yang dikenakan bea materai. Ini mencakup pembayaran tagihan, penandatanganan kontrak, dan transaksi lainnya. Selanjutnya itu instansi pemerintah. Selain wajib pajak, instansi pemerintah juga dapat menjadi subjek bea materai, seperti dokumen yang resmi dan perjanjian. Ketiga itu pejabat umum, seperti notaris, PPAT, dan pejabat umum lainnya juga memiliki kewajiban untuk memungut biaya materai atas dokumen yang dibuatnya, seperti akta dan perjanjian. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, tarif bea materai. Bea materai dikenakan berdasarkan nilai norma atau jumlah uang yang tertera pada dokumen. Tarif bea materai itu ada beberapa kategori dari mulai 3.000 nilainya hingga 10.000 tergantung pada nilai yang tercantum. Bea materai dikenakan pada berbagai jenis dokumennya seperti perjanjian, kwitansi, surat berharga, dan lain-lain. Besaran tarif bea materai ditentukan oleh Undang-Undang Bea Materai. Terdapat 3 cara pembayaran bea materai yang umum dikenal di Indonesia. Pertama, materai tempel yang secara fisik ditempelkan pada dokumen. Kedua, materai lunas yang dibayarkan melalui bank. Ketiga, materai digital yang dibayar dan diaplikasikan secara elektronik. Masing-masing cara pembayaran memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda-beda. Kemudian, sanksi terkait bea materai. Pertama, sanksi administratif. Bila dokumen tidak dibubuhi materai, maka akan dikenakan sanksi administratif sebesar 200% dari nilai materai yang seharusnya dibayarkan. Kedua, pidana penjara.
Pejabat yang secara sengaja tidak memungut bea materai dapat dipidanakan selama 1 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Ketiga, penolakan dokumen. Dokumen yang tidak dibubuhi materai dapat ditolak dan tidak memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan contoh penerapan bea materai. Bea materai dikenakan pada berbagai jenis dokumen resmi seperti kontrak, perjanjian, surat kuasa, dan cek. Sebagai contoh, jika Anda membeli tanah dan menandatangani perjanjian jual beli, maka transaksi tersebut harus dibubuhi bea materai. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari materi bea materai. Soal yang pertama yaitu Pak Budi menandatangani sebuah kontrak sewa-menyewa tanah dengan nilai perjanjian sebesar 3M. Berdasarkan peraturan tersebut tentang bea materai, berapakah jumlah bea yang harus dibayarkan oleh dokumen tersebut? Nah, mari kita jawab. Yang pertama yaitu untuk menentukan jumlah bea materai yang harus dibayar, kita perlu mengacu pada tarif bea materai yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, tarif bea materai yang berlaku adalah sebagai berikut. Dokumen dengan nilai transaksi di atas 5 juta dikenakan bea materai sebesar 10.000. Dokumen dengan nilai transaksi di atas 1M dikenakan bea materai sebesar 10.000. Karena nilai kontrak yang ditandatangani oleh Pak Budi adalah 3M, maka bea materai yang harus dikenakan adalah 10.000. Jadi jumlah bea materai yang harus dibayarkan oleh Pak Budi untuk dokumen tersebut adalah 10.000. Kesimpulan, nilai kontrak 3M, bea materai yang harus dibayar 10.000. Penjelasan tambahan. Peraturan tentang bea materai bertujuan untuk menyederhanakan dan mengurangi variasi tarif yang berlaku sebelumnya. Dengan adanya tarif tunggal sebesar 10.000 untuk dokumen dengan nilai transaksi tertentu, proses administrasi menjadi lebih efisien dan transparan. Pastikan untuk selalu memeriksa peraturan berlaku terkait bea materai karena dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku. Demikian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.